Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silahkan dirapikan dulu tempat duduknya. Buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini silahkan dimasukkan ke dalam tasnya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu mau mengecek dulu kehadiran dari anak-anak semua. Apa ada yang tidak hadir atau udah masuk semua? Baik. Sudah hadir? Sudah hadir semua? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Anak-anak Ibu pada rajin masuknya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kita bareng-bareng tadarus Al-Quran mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang haji. Silahkan dibuka Qurannya. Bawa Quran semua kan? Bawa. Nah, dibuka Al-Qurannya, surat Ali Imran ayat 97. Di sini ada yang bersedia membacakan atau menjadi sukarelawan untuk membacakan Al-Qurannya? Setelah itu kita ikuti bersama-sama. Iya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayat. Bareng-bareng ya. Dari ta'awuz dulu, nanti kita ikuti bareng-bareng. Siap, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ya, ada yang ingin membacakan artinya? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Padahal terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tersebut beserta artinya, pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi semakin berkah. Amin. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai rukun haji. Anak-anak masih ingat apa itu rukun haji? Masih, Bu. Ya, apa itu pengertian dari rukun haji? Rukun haji itu pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan diganti dengan yang lain. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Ya, pintar sekali ya. Tepuk tangan dong. Berarti anak ibu belajar di rumah sebelum pembelajaran ini. Nah, karena kita sudah mempelajari rukun haji pada pertemuan yang lalu, maka pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai wajib haji. Nah, jika pengertian dari rukun haji adalah amalan atau pekerjaan di dalam ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah. Nah, sedangkan wajib haji merupakan amalan-amalan yang dilakukan selama ibadah haji, namun amalan tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji kita. Nah, lalu gimana Bu kalau seandainya salah satu dari wajib haji itu kita tinggalkan dalam artian tidak bisa dikerjakan, entah itu ada halangan apa di sana nantinya, maka seseorang tersebut bisa mengganti amalan tersebut dengan membayar denda. Nah, dendanya itu sudah ada ketentuannya masing-masing, berapa ukurannya dan juga kapan kita akan membayarnya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu? Ya, Bu. Paham ya? Jadi wajib haji, amalan-amalan yang dikerjakan selama ibadah haji, akan tetapi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji tersebut. Nah, di sini silahkan diamati, sudah Ibu tempelkan beberapa tulisan-tulisan. Di sini ada 7. Silakan anak-anak amati dulu kira-kira
Setelah itu ada yang ditanyakan atau tidak, silahkan nanti angkat tangannya jika ingin bertanya. Baik, sudah dibaca semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak dipahami? Saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan, mau tanya apa? Kemarin kan pas yang rukun haji itu ada ihram juga. Kalau sekarang pas wajib haji ada ihram juga. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Karena temannya sudah ada yang bertanya, jadi sekalian Ibu jelaskan apa itu macam-macam dari wajib haji. Yang pertama, kita lihat berihram sesuai dengan mikotnya. Ya, berihram sesuai dengan mikotnya. Kok ada ihram lagi, Bu? Kemarin di rukun sudah ada ihram kayak gitu. Jadi, yang dimaksud dalam wajib haji di sini, kita itu berihram sesuai dengan mikotnya. Apa itu mikot yang telah Ibu sampaikan pertemuan lalu? Apa Ayo. ya, Bu? Batasan. Di situ kan terbagi menjadi dua. Ada mikot makani, itu batasan tempat. Mikot zamani, itu batasan waktu. Nah, sekalian Ibu jelaskan. Lalu orang Indonesia mikotnya di mana, Bu? Gitu kan? Orang Indonesia apabila ingin berhaji itu mereka ihram pada mikot tempatnya bernama Yalamlam. Nah, sedangkan waktunya ketika mereka memasuki musim haji. Ketika musim haji, lalu mereka sampai ke Yalamlam melakukan berihram dengan berniat melakukan haji atau umroh. Nah, begitu ya. Ya, Bu. Jadi di sini tuh ihram yang dimaksud ihram sesuai tempatnya. Nah, apabila saya orang Indonesia tapi berihram tidak sesuai dengan mikot yang telah ditentukan untuk orang yang datang dari Indonesia. Nah, itulah yang Ibu katakan di awal tadi. Berarti dia tidak mengikuti salah satu wajib haji, tidak berihram sesuai dengan mikotnya, maka akan dikenakan denda. Jika orang yang sudah tinggal di Mekah bagaimana, Bu? Apakah harus ke suatu tempat terlebih dahulu? Tidak, karena mikotnya orang yang sudah penduduk asli Mekah tersebut bisa berihram dari rumah meniatkan untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Begitu ya, sudah paham? Sudah, Ya. Bu. Oke, nah kita lanjutkan. Setelah berihram sesuai dengan mikotnya, selanjutnya wajib haji yang kedua ada bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu dilaksanakan setelah melakukan wukuf. Nah, setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 10, maka para jamaah tersebut pergi ke Musdalifah. Ke Musdalifah ngapain, Bu? Nah, di Musdalifah para jamaah haji tersebut mengumpulkan kerikil-kerikil untuk keesokan harinya melakukan lontar jumroh. Nah, berapa jumlah kerikil yang diambil oleh para jamaah tersebut sesuai dengan berapa hari ia ingin melontar jumroh. Jika dia ingin melontar jumrohnya dalam 2 hari saja, itu namanya nafar awal, maka jumlahnya 49. Nah, jika ingin melontar jumroh dalam waktu 3 hari, maka dia mengumpulkan 70 butir kerikil. Nah, setelah sampai dan bermalam di Musdalifah dan mengumpulkan kerikil, maka para jamaah tersebut berangkat menuju Mina. Nah, sesampainya di Mina lah, ketika tanggal 10 tersebut, para jamaah melontarkan jumroh aqobah untuk pertama kali. Nah, setiap jumroh tersebut dilontarkan sebanyak 7 buah kerikil pada satu jumroh. Nah, melontarkannya itu tidak boleh bersamaan, harus satu persatu sebanyak 7 kali. Ada yang tahu ini latar belakangnya mengapa kita di dalam ibadah haji tersebut melaksanakan lontar jumroh? Ada yang tahu tidak kisahnya? Enggak, Bu. Tidak tahu? Nah, ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, di dalam pelaksanaan lontar jumroh ini, yaitu sebanyak 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik. Tanggal berapa saja hari tasyrik? Ada yang sudah tahu? 11, 12, 13, Bu. Ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Atau setelah hari raya kurban. Kalau di Indonesia sendiri kita mesti melaksanakan yang tidak melaksanakan haji, maka merayakan hari raya Idul Adha. Nah,
dalam rangkaian melontar jumroh ini untuk mengingatkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih. bukan Terus apa, Bu? digoda oleh setan untuk tidak menyembelih anaknya. Nah, ketika itu kan Nabi Ibrahim melempar kepada setan tersebut agar pergi. Begitu ya kisahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicari di sumber-sumber lainnya. Selanjutnya itu setelah melontar jumroh Aqobah, nah maka keesokan harinya pada tanggal 11, 12 dan 13 itu para jamaah haji melontarkan jumroh ula, wusto dan Aqobah. Nah, masing-masingnya itu dilontarkan 7 kerikil ya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang selanjutnya menjauhkan diri dari larangan ihram. Nah, jadi ketika seorang jamaah haji telah berihram, telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka telah melekatlah padanya larangan-larangan ketika berihram. Untuk lebih jelasnya larangan tersebut ada apa-apa aja, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, apabila telah berihram maka telah terbebani larangan-larangan dan juga sunnah selama berihram. Nah, di sini ada tawaf wada. Kemarin juga ada tawaf, Bu. Kenapa di sini juga ada tawaf? Nah, Iya, Bu. tawaf kan macam-macam. Ibu pernah bilang tawaf itu bermacam-macam. Yang menjadi rukun dari haji itu adalah tawaf ifadah. Nah, yang menjadi wajibnya itu namanya tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jika dilihat dari katanya, wada itu artinya perpisahan yang terakhir kali. Jadi, tawaf wada ini dilakukan oleh jamaah haji apabila ingin meninggalkan Mekah, ingin balik ke tanah airnya. Jadi, apabila telah selesai seluruh rangkaian ibadah haji dan umrohnya, maka para jamaah haji melakukan tawaf wada, yaitu perpisahan dengan Ka'bah. Begitu ya anak-anak. Sampai di sini ada yang kurang jelas penjelasan dari Ibu, ada yang ingin bertanya? Enggak dulu, Bu. Oke. Jika belum ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas agar memperdalam pemahaman tentang wajib haji tersebut. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan teka-teki untuk anak-anak semua kerjakan berkaitan dengan wajib haji. Sini ada 6 soal, 3 menurun dan 3 mendatar. Ya, Bu. Silahkan diperhatikan, dipikirkan jawabannya. Mungkin anak-anak yang ingin maju ke depan, Ibu persilahkan menjawab pertanyaan. Boleh berurut atau tidak, Bu? Boleh, silahkan dipilih jawabannya. Mana yang benar menurut kalian atau mana yang kalian bisa? Oh, saya bisanya nomor 2, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, kerjain aja dulu. Ya, silahkan dulu dibaca. Oh, ya, sudah ada yang ingin maju? Ya, Bu. Nih. Ayo maju. Ya, silahkan. Aduh. Wajib. 2 ya, Bu. Ya, boleh. Ayo Isti, jangan lama-lama. Sabar ya yang ingin maju. Ya, jatuh. Grogi dia. Bener nggak, Bu? Ya, nanti kita periksa ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ada lagi yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silahkan.
Terima kasih ya, tepuk tangan dong. Oke, tidak ada lagi yang ingin maju. Nah, jika sudah tidak ada, tidak apa-apa ya. Nanti kita koreksi ini bersama-sama dan jawab bersama-sama. Kita lihat dulu soal yang nomor 1. Nomor 1 sudah dijawab tadi oleh Mbak Isti ya. Nomor 2 juga sudah dijawab. Nah, nomor 3-nya ya. Nomor 3 belum ya? Belum, Bu. Tempat apa sih itu, Bu? Nomor 3. 3. Tempat memulai ihram. Ayo. Tadi udah Mikot, dijelasin. Iya, mikot. Ya, coba ya. Pas tidak? Mikot. Pas ya. Ya, Bu. Selanjutnya 3 mendatar. Jumroh yang paling besar. Jumroh yang paling besar. Akobah. Ya, kita coba ya. Oke, mari kita periksa bareng-bareng. Apakah benar sudah jawabannya tadi? Yang pertama, amalan dalam ibadah haji yang wajib dilakukan. Wajib haji. Benar ya? Benar, Bu. Yang kedua, bermalam. Bermalam itu apa ya? Menginap. Menginap. Ya, bisa tidak menginap? Ma- Nggak bisa ya? Mabit. Kira-kira apa? Iya, benar. Mabit. Betul ya? Menginap. Yang ketiga, tempat memulai ihram. Apa tadi? Mikot. Mikot. Benar. Nah, selanjutnya yang mendatar. Tawaf perpisahan. Wadah, Bu. Oh, ini Wadah. dia. Iya, benar. Tawaf wada. Ini dia. Selanjutnya tanggal 1, tanggal 12, 13 adalah Hari tasyrik. iya, hari tasyrik. Terakhir, jumroh yang paling besar. Akobah. Ini dia. Pintar semua ya, Yeay. anak-anak. Nah, kalau kayak gini kan jadinya enak. Kita sama-sama sudah paham. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau salah satu dari anak-anak semua menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari selama pembelajaran ini. Ada yang berani? Nyimpulin. Ayo kamu, Ti. Jadi, Ya, silakan. jadi kan kita hari ini belajar wajib haji, Bu. Mm-mm. Wajib haji itu adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dilakukan. Ya. Nah, itu sih, Bu, yang saya tahu. Ya, Mungkin yang lain bisa menyimpulkan. tepuk tangan dulu dong. Yang lain ada lagi selain pengertian dari wajib haji, mungkin macam-macamnya ada apa-apa aja. Tadi mau nambahin yang ininya, Bu, pengertiannya. Ya, boleh. Jadi, kan amalan dalam ibadah haji yang wajib dilakukan tapi tidak menentukan sah atau tidaknya haji. Iya, bener banget ya. Nah, selain itu kita sudah mempelajari macam-macam amalan yang termasuk ke dalam wajib, Wajib haji. haji. Yang pertama, Berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, Bermalam di Muzdalifah. Selanjutnya, Bermalam di Mina. melontar jumroh akobah, melontar jumroh ula wusto akobah, menjauhkan diri dari larangan ihram, tawaf wada. Nah, Yeay. alhamdulillah ya. Setelah ini ibu akan memberikan soal ataupun latihan untuk kalian semua dikerjakan di rumah. Boleh ditanyakan kepada kedua orang tuanya ya, kalau tidak bisa. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang larangan ihram. Seperti yang ibu katakan tadi, pada poin ini kita akan bahas minggu yang akan datang apa-apa saja larangan selama berihram. Nah, sebelum kita tutup, ibu mengingatkan kepada anak-anak semua, jangan lupa dibaca bukunya,
dikerjakan tugasnya. Siap, Bu. Ya, Nah. Bu. Alhamdulillah ya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.